Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-7. Tumenggung Martopuro menemui pasukan Cina di Puwun. Tumenggung Martopuro sudah sampai di Grobogan. Segera Raden Martopuro memanggil dua komandan prajurit Cina yang bernama Cek Macan dan Muda Etik. Pasukan Cina yang berbaris di Puwun dibawa ke pinggir. Mereka sudah diberitahu secara rahasia kehendak sang raja. Martopuro berkata, "Kalian sudah diizinkan untuk berperang oleh yang punya negeri, tapi orang Cina harus bersungguh-sungguh. Kalau tak sungguh-sungguh, kalian akan menjadi lawan bagi yang punya negeri. Katakan kepada Singseh, kalau kalian benar-benar berani dan bagus dalam berperang, akan ada perintah terbuka. Sekarang masih secara rahasia, karena kalian belum terbukti berbobot dalam perang." Ketika mendengar apa yang dikatakan Raden Martopuro sebagai perintah dari yang punya negeri, Cek Macan dan Muda Etik memukul betis. Mereka berkata, "Nah, itulah Raden yang kami harapkan, yakni agar kami diberi izin berperang melawan Kumpeni. Kalau sampai orang Cina kalah, jangan sampai ada yang mengambil harta dan wanita kami selain orang Jawa. Alangkah senangnya Cek Singseh, tuan kami." Martopuro berkata, "Katakan kepadanya segera, aku mendapat perintah ini secara rahasia. Adapun setelah kepergianmu dari Puwun ke sini besok, aku akan membuat siasat agar Kumpeni mulai berperang." Sudah habis pesan Ki Martopuro. Kedua tokoh Cina berpamitan dan langsung menuju Tanjung Welahan. Setelah sampai, mereka segera menemui Cek Singseh. Sudah dilaporkan semua pesan Ki Martopuro. Kedatangan Ki Martopuro dari kota membawa perintah rahasia untuk menanyakan kesungguhan orang Cina yang akan mulai perang melawan Kumpeni. Kalau memang sungguh-sungguh, silahkan dilanjutkan. Cek Singseh sangat gembira mendengar penuturan kedua pembantunya. Dalam batin, mereka gembira karena sudah diizinkan memulai peperangan. Berkata Cek Singseh, "Hei si Macan dan si Etik, pulanglah engkau. Katakan kepada Raden Martopuro, serahkan kepadaku soal berperang melawan Kumpeni. Nanti kalau sudah mulai, aku akan memberi tanda." Cek Macan dan Muda Etik kembali ke Grobogan dan menghadap Ki Martopuro. Singseh banyak mengirim hadiah, beberapa jenis kain dan 700 uang real. Hadiah sudah diterima oleh Raden Martopuro. Sudah sepakat antara mereka. Orang Cina menurut siasat yang akan dilakukan oleh Raden Paridan. Cek Macan dan Muda Etik sudah kembali ke barisan di Puwun. Di waktu yang sama, Raden Martopuro juga mengirim utusan ke Semarang. Yang berangkat adalah patihnya yang bernama Demang Wargomanggolo dengan disertai 6 mantri. Mereka membawa 70 prajurit dengan 2 bendera. Mereka menuju Pringabus dan disuruh mengaku baru saja pulang dari Kartosuro. Di Semarang sudah tersiar kabar bahwa orang Cina sepanjang pesisir timur membentuk barisan di Tanjung Welahan. Pemimpin mereka bernama Kapitan Singseh. Sudah banyak pasukan yang terkumpul. Menurut berita yang tersiar di Semarang, setiap hari orang Cina terus berdatangan ke Tanjung Welahan.
Mendengar kabar ini, Kumendur Kumpeni di Semarang sangat bersedih. Kalau akan ditumpas, orang Cina belum terbukti melawan kepada yang punya negeri. Kumpeni di Semarang semakin was-was. Saat itu, pembesar Kumpeni di Semarang yang menjabat sebagai Kumendur adalah Alpiser Natanahil Tasmiten. Utusan dari Martopuro datang ke Semarang menghadap sang Kumendur untuk menyerahkan surat dari Martopuro. Juru bahasa sudah dipanggil untuk membacakan surat. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Surat dari Raden Paridan Grobogan yang telah ditetapkan sebagai Tumenggung Martopuro. Saya aturkan dengan ikhlas dari hati yang suci. Surat ini kepada Tuan Kumendur Tasmiten dan semua pasukan Kumpeni yang berada di Loji. Saya beritahukan perjalanan saya ketika menghadiri gerbek Maulud di Kartosuro. Para penjaga negeri di Kartosuro memberitahu kepada saya bahwa di belakang saya ada orang Cina membentuk pasukan di desa Puun yang masuk ke wilayah Prawoto. Mereka berjumlah 300 orang, dipimpin si Macan dan si Muda Etik. Mereka sudah berani menaklukkan perbatasan di desa Prawoto. Ki Patih yang mendengar sangat marah. Saya disuruh segera pulang untuk menyerang pasukan Cina di Puun. Saya tidak diberi pasukan. Hanya pasukan saya sendiri yang disuruh menyerang. Perintah Ki Patih, kalau kamu kalah, saya kebiri. Saya sudah lancang menyatakan berani. Saya sanggup karena anak istri saya ditahan di kota. Kesanggupan saya karena semula hanya berpikir bahwa 300 orang Cina itu pasukan kecil. Namun pasukan saya yang sejumlah 200 belum siap. Maka dari itu saya beranikan diri memberitahu kepada Anda, Tuan. Yang kedua, saya minta tolong karena pasukan saya yang separuh pulang melalui Semarang. Sejumlah 100 prajurit. Saya minta Tuan turut menyaksikan. Syukur bila berkenan mengirim bantuan pasukan Kumpeni. Kumendur setelah mendengar isi surat kelihatan sangat gembira. Kumendur tertawa terbahak-bahak. Tuan Raden itu terlalu baik, keras dan berani melawan musuh. Baiklah, jangan bersedih hati. Apa yang kurang pasti beta tolong, kata Kumendur Tasmiten. Ki Demang Wargomanggolo berbisik kepada juru bahasa. Kumendur bertanya kepada juru bahasa, apa yang baru saja dibisikkan utusan itu? Juru bahasa berkata, si utusan ini khawatir karena watak tuannya kalau sampai digerobokan langsung berperang. Sedangkan separuh prajuritnya dia bawa. Karena sangat berani, bisa saja tuannya langsung berperang tanpa perhitungan. Kumendur berkata, jangan dulu pulang, menginaplah semalam. Besok saya sertakan pasukan Kumpeni. Demang Wargomanggolo dan pasukannya sudah ditempatkan di pondokannya. Pagi hari berikutnya, Demang Wargomanggolo dan para pembantunya sudah menerima surat balasan dan hadiah yang banyak. Ada 20 senjata memakai bayonet, karabin halus 4 rakit, dan pistol 4 rakit, 4 tong bubuk mesiu, kain sangklat 4 pikul berwarna hijau dan merah, serta kain beludru 2 pikul warna hitam dan merah. Juga rinda 50 dan beberapa kain lain. Ada banyak kiriman Kumendur. Juga dibawakan pasukan Kumpeni sejumlah 30 serdadu dipimpin seorang kurnet. Juga ikut serta 2 mantri, Mantri Kaligawe
dan mantri Kalicari. Mereka segera berangkat menuju Grobogan. Sesampai di Grobogan, pasukan Kumeni bantuan dari Semarang ditemui Raden Martopuro. Semua hadiah telah diserahkan. Raden Martopuro sangat gembira sampai memukul-mukul kedua pahanya. Surat sudah dibaca dan diterima dengan sukacita. Raden Martopuro lalu mengundang pasukan Grobogan. Setelah semua siap, mereka berangkat ke Puwun. Raden Martopuro lalu mengirim utusan ke Puwun untuk memberitahu Cek Macan dan Muda Etik. Dalam surat dikatakan, kalau besok pasukan Grobogan sudah datang, mari kita pura-pura berperang. Jangan kendur dalam menembak, tapi arahkan senjata ke atas. Siasat ini jangan sampai terbongkar. Dalam sehari perjalanan, pasukan Martopuro telah sampai di desa Puwun. Raden Martopuro membuat markas di sebelah barat desa Puwun. Si Muda Etik dan Cek Macan malam-malam menemui Raden Martopuro. Mereka sepakat mematangkan siasat. Pagi hari berikutnya, Demang Warga Manggolo menyusul mengerahkan pasukan. Ada 70 pasukan berkuda dan 100 prajurit darat. Pasukan Kumeni berada di depan. Ki Demang sudah diberi pesan bila pasukan yang dibawa Ki Demang sudah dekat, mereka akan mendengar suara tembakan. Ki Demang sudah memahami sepenuhnya siasat yang akan dilaksanakan oleh Raden Martopuro.